nggak tadi? 18 Mei 2023 Jumat Kliwon. Siap untuk merem. Hi, zerem. Penelusuran di malam Jumat Kliwon ke hotel megah yang sejak Covid cuman ditinggal sama mereka yang gak kasat mata. Penelusuran ini selain menguras energi, tapi bikin kita lengah dan akhirnya diikutin guys sampai rumah. Sejauh ini adalah pengalaman penelusuran paling penuh teror yang pernah gue alamin. Di sini gue murni menceritakan apa yang gue rasain sebagai orang yang terbiasa atas keberadaan mereka. Nah kayak biasa nih, sebelum mulai penelusuran, gue, Erika, dan 3 temen gue selalu doa dulu. Kita buat posisi melingkar berdempet-dempetan, tapi lihat sendiri. Ternyata kamera Erika nangkep sesuatu yang aneh lewat di belakang gue. Muncul sesuatu yang bener-bener jalan di belakang gue. Warnanya tuh putih dan gak bersuara sama sekali guys. Gue pun jujur saat itu gak ngerasa apa-apa. Kita tuh di posisi baru selesai parkir terus keluar langsung doa di samping mobil. Itu yang kalian lihat di belakang itu pun itu mobil guys. Nah anehnya baik gue dan temen gue saat itu gak ada yang sadar kalau ada sesuatu yang lewat itu. Kita tuh sadarnya waktu proses pembuatan skrip nih ya kan guys. Dan kita lihat lagi nih video-video di sana tuh kayak gimana dan boom. Ya, sekarang hanya kosong dan berbahaya. Sebelum kita masuk ke lokasinya kita sekarang hanya kosong dan berbahaya. Sebelum kita masuk ke lokasinya kita berdoa sesuai agama dan ini sudah dipastikan bukan kita karena kita semua udah siap di lingkaran itu guys. Saat putih-putih ini lewat di belakang gua ya kan. Sampai detik ini gue masih kayak gemeteran lah ya kalau keinget ini karena itu beneran ada di belakang gua guys. Gue nggak tahu dah itu apaan. Coba kalian mungkin yang indigo bisa tulis di komen secara detail kali. Ini apa sih yang ada di sosok di belakang ini loh. Nah kali ini kita ditemenin beberapa konten kreator horor asal Bogor, salah satunya Kang Mus. Buat jalan ke dalam hotelnya, gue tuh harus hati-hati banget karena jalannya tuh curam banget dan gelap, nggak ada lampu sama sekali. Gue cuman bisa ngandelin lighting yang posisinya itu udah lowbat guys. Bayangin gue udah deg-degan dah tuh. Udah tuh kita jalan tuh turun curam, sampailah nih kita di depan hotelnya. Gue nggak expect jalan masuknya tuh cuma tangga jalan setapak gitu, dimana tangganya itu beneran udah karatan banget guys. Ini kalau sekalinya salah pijak gue bakal gelinding coy, ke bawah gue langsung. Nah belum apa-apa nih, kamera HP gue udah nggak fokus terus gak tahu gue pun nih. Tapi di sini gue masih positif thinking guys. Ya mungkin aja ini karena pencahayaan yang sangat minim, bukan karena kayak kamera gue pasang yang aneh-aneh gitu. Enggak, karena di sini gue juga belum lihat sih itu apa yang lewat di belakang gue tadi. Kalau mungkin gue udah lihat itu, ya bisa jadi gue udah juga merinding juga gitu. Udah kayak aduh nggak jadi masuk deh Erika. Yuk kita pulang. Mana bertepatan juga guys di malam itu. Gue tuh nggak tahu kalau malam itu tuh malam Jumat Kliwon. Nggak tahu gue. Selesai ini baru gue tahu guys. Coba kalian tonton aja sampai habis. Nah habis jalan sedikit nih akhirnya gue sampai ke dalam hotelnya. Tempat pertama itu anggap aja lorong lobby ya. Ini tuh di kanan kirinya tuh penuh sama furnitur bambu yang udah ditinggalin gitu aja lah. Gue di sini belum merasa apa-apa karena kebantu suara ngaji yang masih berkumandang nih guys. Karena ini baru aja kayak jam 6:30 gitu. Ya karena emang udah pengen masuk waktu isya gitu guys. Jadi orang-orang masih ngaji-ngaji. Nah di samping lobby ini ada musola yang terbuka di sisi kiri, lengkap sama tempat wudhu dan kamar mandinya. Sayang banget guys. Ini andaikan kalau ada lampu ya, pasti musola ini masih bisa dipakai loh guys. Gue pun gak lama-lama di sini ya. Akhirnya belok nih kita menuju ke ruangan selanjutnya. Ngelihat pintu kayak begini kan gue jadi parnoya guys. Bolong gitu di tengahnya. Gue takut aja gitu kayak ada jump scare dari dalam. Untung aja nih ya, isinya tuh cuma kursi-kursi gitu guys di dalam ruangan ini. Pas masuk ruangan utama nih, wah gila. Gue gak expect bakal segede ini tuh ruangan. Ini tuh aula dan di depannya itu ada panggung yang lebar yang masih kuat loh guys. Gue aja naik ke
atas panggung itu masih kuat guys. Ya tapi make sense sih, karena hotel ini tuh baru terbengkalai beberapa tahun sejak COVID ini guys. Jadi belum lama-lama banget gitu. Barang-barang di sini pun masih terbilang cukup layak untuk dipakai guys. Tapi lantai aulanya ini loh udah full tai kelelawar itu loh. Tai, ya kelelawar itu yang kayak begini bentukannya. Jujur kagak bau tapi jijik juga ngeliatnya guys. Nah karena jijik, akhirnya kita mutusin buat ke area selanjutnya tuh. Waktu kita jalan keluar nih kan, melewati aula dulu, terus kita masuk tuh keluar lewat pintu. Di situ samar-samar kedengaran suara air mengalir kayak air terjun atau air sungai gitu guys. Ternyata di luar aula itu ada outdoor yang berhubung langsung sama sungai. Nah berhubung ruangannya ini bener-bener terbuka, ini tuh bener-bener kotor banget. Di lantainya tuh ada beberapa botol soda yang berarti sebelum kita ada orang yang sempat mungkin ngumpul-ngumpul di sini. Ya aneh sih ya, kenapa lu ngumpul-ngumpul di tempat yang kayak begini gitu, udah gak ada lampunya. Jujur nih ya, semakin jalan mendekati suara air nih, gue tuh ngerasa kayak merinding guys. Entah karena penunggu di pohon di sekitar situ, atau karena ya sosok lain gitu. Dan lu tahu, belum ada 3 menit di sini, gue masih ngeliat kanan kiri yang penuh penuh hutan-hutan kayak gitulah, gelap banget lah pokoknya. Tiba-tiba di sini Erika itu pusing. Dia cuma bisa duduk doang sambil nutupin matanya kayak gini. Gue jujur nggak tega untuk nge-shoot Erika yang lagi istirahat gini guys. Jadi gue nggak punya footage-nya ya. Tapi jujur tempat ini tuh dari awal mula gue temen-temen gue beneran udah langsung ngalamin hal yang aneh-aneh gitu loh guys. Mungkin kalian bisa tuh lihat videonya Erika di TikTok, udah dia post. Di sini kita istirahat sebentar, habis itu kita tunggu Erika enakan dikit. Udah nggak pusing. Udah nggak apa lanjut. Nggak gelir yang penting. Sehabis Erika enakan, kita mutusin lanjut ke bagian belakang hotel yang hawanya tuh jauh lebih mencekam guys. Beneran. Gue udah mulai was-was dan takut panik jadi satu lah pokoknya. Tolong, ini dibiarin duluan. Di sini tuh entah mengapa posisi gue tuh udah paling depan gitu. Gue sampai kagak mau tuh jalan di depan ya kali. Ntar kalau ada apa-apa gue duluan yang kena ya kan. Makanya temen gue yang maju duluan yang ngelewatin lorong suram ini guys. Panjang lorongnya tuh paling cuma 5 meteran gitu lah guys. Dan dia posisinya agak nanjak gitu. Tapi yang bikin gue parno tuh ya pemandangan samping kanannya yang kayak begini, tanaman rambat yang udah pada layu gitu loh guys, dan bambu-bambu. Iya, dan baru aja kita jalan 2 meter, temen gue yang paling depan tuh tiba-tiba stop jalan. Terus dia bilang kayak gini, gue makin overthinking. Emang selama penelusuran ini tuh kita punya peraturan gak tertulis kalau misalnya kita ngerasain gangguan, jangan langsung diomongin guys. Jadi nanti tunggu aja kita udah keluar dulu baru diomongin gitu. Biar yang lain gak kena sugesti gitu sebenarnya guys. Kenapa? What's wrong? Kamu sini samping aku aja, nggak usah di depan. Tapi ini aneh banget. Kenapa temen gue yang awalnya B aja nih, nggak ada takut-takutnya, tiba-tiba jadi mikir ulang buat ngelanjutin penelusuran ini guys. Kayak ada apa gitu. Ternyata usut punya usut, dia bilang kalau dia ini sempat dengar suara perempuan tua dari arah kiri. Suaranya itu kayak gini. Dan itu nadanya cukup kenceng, mengintimidasi. Kayak apa ya? Kayak menegur gitu loh kayak. Gitu. Masalahnya, lu tahu di bagian kiri itu cuman ada dinding, guys. Nggak ada apa-apa lagi. Nggak ada orang juga. Ya kali. Nggak ada tuh nenek-nenek juga yang ikut kita. Dan yang denger itu cuman dia yang ada di paling depan ini loh. Temen gue di sini udah menyimpulkan kalau kalimat barusan itu sebagai peringatan untuk kita gitu. Untuk nggak nekat-nekat gitu. Tapi kita di sini tetap nekat lanjutin penelusuran. Kita lanjut jalan. Mikirnya nih ya, alah ya udahlah, nggak apa-apa, kita kan barengan ramean gitu. Pasti aman lah kalau ada apapun. Ya kita lewatin bareng-bareng gitu. Nah ternyata pikiran itu salah guys. Kita udah lanjut jalan nih, sampailah kita di jembatan gantung yang bener-bener udah bolong dan ketutup sama pohon-pohon gitu. Jembatan ini tuh ngarah ke sisi lain hotel guys. Tapi berhubung jembatannya itu udah nggak aman banget, gue nggak mau jalan di atasnya. Ya iyalah, gila, gue aja udah berat nih. Ini jembatan udah hampir ambruk gitu. Kalau gue ada itu jatuh gue ke bawah ya kan. Tapi lu tahu, ini si Erika guys, malah maksa dong. Erika nggak bisa, Erika. Udah gila nih bocah. Maksud gue tadi aja lu sempet pusing, kok lu sekarang kayak apa sih namanya, bergebu-gebu gitu untuk pengen ngelewatin jembatan itu. Gue sampai marah, kita di sini sampai marah guys. Itu timnya Erika pun sampai kayak, enggak, jangan, kamu ngapain kesana gitu. Kayak, oh gila, di sini cukup ada drama sedikit guys. Nggak tahu kenapa Erika tiba-tiba kayak gitu, aneh. Lu kenapa Di sini gue berusaha untuk ngebujuk Erika. Erika, udah, ayo sini gitu. Dan ya alhamdulillah berhasil
guys. Gue ngebujuk Erika. Di sini Erika udah nurut, kita lanjut jalan. Kita pun milih untuk jalan turun biar bisa nembus hutan di dalam hotel ini guys. Yep, di dalam hotel ini ada hutan. Nggak segitu doang yang kalian lihat, sumpah demi apapun, yang hotel gede banget. Suara air pun makin kenceng guys di sini, kayak makin deket. Udah gitu banyak suara hewan, jangkrik, kodok, dan ya binatang-binatang yang ada di ada segitu lah ya. Dan itu ngebikin suasana tuh makin intens gak guys. Di sini Kang Mus yang jadi tour guide kita cerita kalau dia tuh pernah diketawain bakun di antara pohon-pohon ini guys. Dimana waktu itu Kang Mus itu datang sendirian ke lokasi ini jam 12 sampai jam 2 malam. Iya, dan explore sendirian di sini. Diketawain dia sama Mbak Kun. Kok bisa ya ada orang yang mentalnya segede itu sendirian loh masalahnya. Nah, gimana nggak merinding coba gue? Terngiang-ngiang dah tuh kalimatnya Kang Mus tadi barusan. Aduh bisa. Dia udah habis diketawain gitu. Udah mana gitu kita mulai kesusahan untuk ngelihat daerah sekitar karena bener-bener gelap banget guys. Nah, di sini tuh kayak di samping kanan tuh ada kamar-kamar hotel yang agak bawah tanah gitu ya guys, kalian bisa lihat deh. Sedangkan di samping kiri ada ruangan terbuka kayak begini guys, yang pasti cocok buat tempat nongki-nongki gitu. Ya, nongki-nongki siapa? Bukan nongki-nongki manusia lagi, nongki-nongki para hantu. Aduh, sebenarnya kita jalan sejauh ini tuh punya tujuan guys, yaitu nyari kolam renang yang katanya ada di bagian paling belakang ujung hotel ini guys. Dan gak jauh dari sana juga kata Kang Mus ada kuburan. Tapi kok kita ini kok jauh banget, ini udah jalan dari tadi kagak nemu-nemu guys, gede banget di tempat. Di tengah-tengah kefrustasian gua nih, kita tetap nyelusurin hutan itu di mana tanah yang kita injek itu penuh semak-semak belukar gitu ya, dan ranting-ranting tajam. Di sini kita jalan terus pelan-pelan banget sekitar 2 menitan lah ya buat sampai ke bangunan putih ini. Awalnya kita ngira kayak ini jalanan masuk kolam renang atau yang kita cari gitu loh lewat bangunan ini guys. Padahal enggak guys, ternyata bukan di sini. Tapi di bagian bangunan putih ini dari luar ya guys, kondisi bangunannya tuh masih bagus banget dan nggak rusak gitu loh guys. Kita ke bagian bawah dulu nih yang ternyata itu adalah dapur guys. Meskipun kotor, ini tuh mewah banget loh guys. Kebayang nggak waktu masih beroperasi ini pasti hotel ini tipe hotel yang mahal gitu loh guys. Udah gede, bagus. Gue di sini entah mengapa di sini gue ngerasa merinding guys. Bukan karena hawa engapnya nih ya guys, bukan. Soalnya rasa merinding gue ini terus menempel sampai gue keluar dari dapur dan naik ke tangga ini guys. Gue berasa kayak jadi Dora the Explorer beneran dah, nerjang hutan beneran. Sampai lihat aja nih, baju belakang gue udah penuh duri ilalang begini guys. Aduh, lu tahu ini tuh gatel loh. Nah, ini semua demi nyari kolam renang yang jelas-jelas bukan ada di sini guys. Sampailah nih kita di bagian bangunan putih ini. Udahlah, gue masuk nih ke dalam situ. Tahu masuknya lewat mana? Bukan lewat pintu, lewat jendela guys. Ternyata ini adalah aula yang lebih kecil lagi dari aula yang pertama tadi loh guys. Terus di sini tuh ada ruangan yang dibatasi sama partisi seperti ini. Gue udah mulai takut guys, jujur. Bulu kuduk gue udah berdiri dari tadi. Sampai gue nggak mau jalan paling belakang karena hawanya bener-bener gak enak banget. Ini juga udah nyaris jam 8 malam. Malam apa? Malam Kliwon. Kita udah ketar-ketir di sini. Kok belum muncul nih kolam renang? Kenapa kita di ujungnya di sini juga? Kita keluar dari jendela ini buat ke pemberhentian terakhir yaitu kolam, ya kan? Kita jalan dah tuh ngelewatin medan yang begini guys. Gila emang. Sumpah ini tuh udah gelap, nanjak, dan tanahnya yang kita injekin itu beneran gembur banget dan licin. Kita nih pada bilang ke satu sama lain kayak pelan-pelan aja, hati-hati, jangan sampai jatuh. Karena kalau lu sekali jatuh, itu orang-orang di belakang langsung puk kayak efek domino gitu, langsung jatuh semua. Nah, baru aja kita naik dikit nih, kita nemu kamar hotel yang bagian balkonnya ini diteralis kayak begini guys. Ngelihat gini ini beneran gue merinding banget loh. Jadi kayak kebayang kondisi rumah zombie apocalypse gitu yang dipagerin besi biar zombie kagak pada masuk. Ternyata di samping kamar hotel ini tuh juga ada jalan tembusnya ke jembatan gantung tadi katanya. Andaikan nih kita lewat jembatan gantung, kita tuh nggak perlu ngelewatin kayak hutan-hutan tadi, terus tanah-tanah tadi. Kita bisa langsung ada di posisi kita yang sekarang guys. Nah udahlah nih, nggak lama-lama kita di sini. Kita terus nembus hutan yang makin lebat. Banyak pohon tumbang yang nutupin jalan kita tuh. Jadi kita harus nyingkirin pohon-pohonnya biar pada bisa lewat nih. Di sini ya, kepala gue tuh bolak-balik nabrak dedaunan yang pada subur banget, sumpah. Gue sampai nggak nyangka ini tuh hotel baru berhenti beroperasi sejak COVID loh guys. Kayak 2 tahun lalu kan berarti, atau 3 lah. Soalnya kondisi hutan di sini ya guys, udah kayak terbengkalai puluhan tahun, mohon maaf. Gue jadi kebayang nih susahnya pihak hotel buat mangkas pohon-pohon ini dan bersihin semuanya gitu. Kalau nanti aja hotel yang bakal dipakai lagi, biayanya pasti gede coy. Kita masih belum nemu nih kolamnya, tapi kita malah nemu jembatan yang ngehubungin kamar
hotel yang kekunci. Akhirnya kita berhenti sebentar di sini buat narik napas dulu guys. Gue malah salah fokus nih sama baju gue yang ketempelan duri-duri, sumpah. Tapi ini ya, ternyata di celana Erika itu lebih banyak dong, banyak banget itu celananya. Di sini gue mulai ngerasa badan gue gatel-gatel juga guys. Kita pun jalan nih 2 meter lagi nih, dimana tiap meternya tuh ada batang-batang pohon rubuh yang ngalangin langkah kaki kita. Gue bolak-balik ngingetin temen-temen gue buat hati-hati, karena aduh kalau jatuh nih ya lu kenapa-napa, itu kita bopongnya dari sini keluar tuh sampai mobil itu jauh banget. Dan setelah kita jalan jauh, akhirnya yang kita tunggu-tunggu pun muncul, kolam renang yang ada di bawah deretan 3 kamar hotel yang bentukannya itu mirip kayak villa guys. Gila, ini tuh villa di dalam hotel gitu. Yang di bawah ini tuh bukan tanah guys, tapi itu air butek banget dan banyak tumbuhan teratai. Suasananya juga udah mirip kayak rumah hantu kan. Lu lihat aja dah. Walaupun nih ya cat dindingnya putih, tapi karena nggak ada cahaya tetap aja suram gitu, gelap banget gitu. Sampai kita tuh juga nggak tahu loh ujung villa ini tuh ada di mana sih saking gelapnya. Di sini HP-nya Erika juga udah nggak fokus, entah kenapa. Emang karena mungkin kalau Erika bilang katanya banyak sosok yang seliuran pasti di depan kita kalau kamera kita nggak fokus guys. Sampai-sampai dia tuh harus minjem HP gue buat nge-shoot tempat ini. Alhamdulillahnya HP gue di sini aman. Di bawah emang ada anak tangga buat ke villanya, tapi kita semua nggak ada yang sanggup buat nurunin tangga ini lagi guys. Kayak aduh, ini juga kalau udah turun gelap banget, bener-bener nggak ada cahaya lagi. Mending gue kagak lagi, dah udah sampai sini aja, kita lihat pakai senter aja gitu. Jadi cukup udah lihatnya dari sini aja. Akhirnya sehabis 5 menit kita pun mutusin buat pulang guys. Untuk pulang kita harus ngelewatin jalan yang sama kayak tadi. Kita kesini aja jalannya itu butuh 20 menit guys. Tapi di sini kita cuma tumpang lewat doang guys. Kagak jadi itu gue mau ngeliat kuburan yang ada di balik kamar villa ini guys katanya. Gak jadi karena gue juga udah capek dan gue juga kayak udah deh ini jauh lagi ya kayaknya ini kuburannya gitu. Merinding juga lu ngapain malam Jumat Kliwon ngeliat kuburan coy. Apa yang mau lu lihat di kuburan? Kunti. Udahlah pokoknya kita batal ke kuburan karena udahlah feeling gue udah gak enak. Gue juga udah capek. Gue ngeliat teman-teman gue juga udah pada udah yuk pulang gitu lah guys. Dan dan lu tahu baru aja kita balik badan ya. Di sini tuh entah mengapa parnonya gue tuh udah makin ya guys. Ditambah plus udah capek nih ya. Gue tuh diem-diem di sini ngitungin jumlah temen gue guys. Gue takut aja gitu kelebihan 1. Nggak lucu kan kalau misalnya nambah gitu ya. Tapi lu tahu feeling gue ternyata benar. Kalau kita lagi diikutin. Gue sama Sally yang saat itu Sally ada di belakang gue guys. Kita tuh ada di deretan paling belakang. Jadi belakangnya Kang Mus, depan gue Sally, baru gue. Jadi 3 belakang, sisanya 3 orang lagi di depan. Gue sama Sally denger ada suara perempuan yang lagi-lagi ngomong, ke arah kita. Demi, lu bisa lihat ya di videonya. Suaranya itu kayak kenceng dan deket gitu loh. Gue bikin gue langsung kayak nengok gitu. Tapi sehabis nengok gue baru sadar kan di belakang gue cuma ada Kang Mus sama Sally. Oh Sally siapa? Dan lu tahu, Sally pun juga denger suara itu. Kamu dengar nggak tadi? Sebelah kiri ya. Nah saking kencengnya itu suara di telinga kita berdua, gue sama Sally tuh sampai kayak dari mana? Nengok kiri kanan, udah kagak ada lah. Kata Sally sih arahnya dari kiri, tapi menurut gue itu dari belakang gue coy. Udah, gue udah nggak bisa positive thinking lagi. Gue pun udah pucet ya kan, udah terngiang-ngiang sama tuh suara. Dan asal kalian tahu, saat itu gue belum tahu soal suara yang temen gue denger di lorong guys. Yang itu juga tuh, yang tadi di awal itu gue belum tahu karena dia belum cerita kan. Peraturan kita kan untuk tidak dibahas gangguan-gangguan di lokasi nanti. Sama ternyata gangguannya. Nah pas pulang kita baru ngobrol nih dan sama-sama kaget kalau ternyata kita tuh denger suara yang sama yang akhirnya kita jalan nih dengan langkah yang benar-benar terburu-buru banget ngelewatin semua lokasi yang tadi udah kita kunjungin guys. Baliknya sama arahnya. Gue bener-bener kayak udah istighfar berulang-ulang kali. Udah, kita udah mau pulang. Makasih. Assalamualaikum. Kaki gue juga udah capek banget, udah sakit banget, sumpah. Sumpah kakiku kayak disayat-sayat. Di tengah-tengah perjalanan pulang kayak gini, kita somehow pada lupa arah pulang. Bang, ini lurus ya bang? Kayak pikiran kita tuh udah ngeblank gitu lah, nyaris kosong gitu. Untungnya ada Kang Mus yang ngarahin kita dari belakang guys. Akhirnya udah tuh kita berhasil lah balik ke aula awal dan nggak begitu merinding lagi guys. Karena udah ngelewatin hutan-hutan itu loh. Udahlah dari sini kita terus jalan untuk langsung keluar dari hotel ini dan nyampe di depan hotel yang posisinya kita udah bisa ngeliat rumah warga guys. Sampainya di depan hotel itu kita langsung sibuk nyabutin duri-duri yang ada di baju dan celana kita banyak banget sumpah. Dah kelar nih. Kita pun jalan ke mobil buru-buru pulang. Karena lu tahu waktu masuk mobil temen gue baru sadar
sadar kalau hari itu adalah malam Jumat Kliwon. Lihat aja nih, bener kan? 18 Mei 2023 itu adalah Jumat Kliwon. Dan lihat, ini adalah tanggal 18 Mei 2023. Sama sekali gue nggak expect guys. Soalnya dari awal tuh kita nggak ada niatan penelusuran sampai malam juga guys sebenarnya ya guys. Karena ya kita perempuan nih kan, ngapain kita penelusuran sampai malam juga. Cuman pada ujungnya kita harus terpaksa penelusuran malam guys. Karena emang waktu tuh sebentar banget siang hari. Nih alhamdulillah kita udah masuk mobil ya kan guys. Kita nggak mau banyak mikir nih kan. Kita pulang aja dulu ke rumah. Dan lu tahu besoknya guys, gue dapat kabar nih dari Erika nih ya. Sehabis pulang penelusuran tuh Erika, dia kena sleep paralysis yang aneh banget. Masa iya? Dia mimpi kalau dia lagi ada di aula hotel yang kemarin kita kunjungi, yang aula ini loh, yang ada panggungnya itu. Dia mimpi di situ tangannya Erika itu ditarik sama 3 bocil perempuan. Mana sehabis ngelewatin aula itu, dia sempet pusing banget kan. Kayak mungkin aja ini ulahnya si bocil itu dan dia ngikut sampai Erika pulang. Gila, entah mengapa Erika di sini pun yakin dia diikutin sama penunggu hotel itu karena sepulang penelusuran dia pun nggak sempet mandi. Betul, dia nggak mandi dan tidak keramas. Jadi emang masih banyak sisa-sisa energi yang ada dari hotel itu nempel di Erika. Belum hilang dari badannya karena dia nggak mandi guys. Emang kalau gue peraturan gue setiap pulang dari penelusuran tempat angkor malam-malam mandi keramas. Dan lu tahu deh ya, selain Erika di malam yang sama temen gue juga mimpi sosok Kunti sama Poci. Nah gimana bentuk detail sosok itu tuh temen gue nggak inget dengan jelas guys. Yang pasti dia yakin kalau sosok Kunti itu yang ngomong, "Heh, kita selama penelusuran itu loh." Ya Allah, gue sampai muncrat. Nah untung aja nih, selain mimpi, kita semua nggak kenapa-napa guys. Alhamdulillah ya. Walaupun temen gue berulang kali nih mimpin sosok yang aneh sih sejak penelusuran guys. Tapi ya kita nggak bakal kapok penelusuran karena ini. Tenang aja. Intinya selama kita nggak sompral, gue yakin semuanya bakal baik-baik aja atas perlindungan Allah. Amin ya guys. Ya udah, segitu dulu penelusuran di malam Jumat Kliwon ini. Kalian tunggu episode selanjutnya ya. Dan sebelum gue sudahin, gue pengen ingetin kalian kalau kalian punya pengalaman horor, kalian bisa langsung cerita ke email gue yang ini. Dan mungkin aja kalian punya tempat-tempat angker yang menarik untuk kita datangi, bisa langsung komen di bawah ya guys. Siapa tahu aja kita datengin ya. Oh ya, insya Allah nih ya, next penelusuran gue dan tim gue bakal ke Jogja sama Erika juga guys. Kita bakal penelusuran di Jogja yang udah gila ya, Jogja itu lebih gila loh tempat-tempat horornya loh. Gua nggak sabar banget sih. Yaudah guys, tunggu episode selanjutnya aja ya. Kalau kalian suka video ini, dukung gue dengan cara subscribe dan nyalain notifikasinya biar nggak ketinggalan kalau gue upload video baru. Juga komen, like, dan share ke teman kalian yang bakal suka video ini. Yaudah segitu dulu, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.